Baik, selanjutnya pemberian dimensi pada busur lingkaran. Ya. Dimensi busur diberikan dalam radius atau R dengan tampilan di mana bentuk aslinya muncul. Ya. Jadi dimensi busur itu diberikan pada radius R-nya, ya, radiusnya pada gambar, ya, di mana bentuk aslinya muncul. Kemudian huruf R selalu ditulis di depan angka atau figur untuk menunjukkan bahwa dimensi ini adalah radius atau jari-jari dari sebuah busur. Ya, jadi pada penggambaran garis dimensi dari busur lingkaran, kita tidak perlu memberikan atau memunculkan garis ekstensi, ya, karena gambar busur lingkaran itu sendiri yang menjadi garis ekstensi. Ya. Oke, dimensi busur diberikan di dalam radius. Jadi diletakkan di dalam busur lingkarannya. Seperti ini. Oke, jadi boleh kita tuliskan begini atau ini. Jadi bisa berpusat dari titik pusat busur lingkarannya. Ya. Ini biasanya kalau R-nya kecil, ya, atau kalau R-nya sangat besar ya kita bisa memotong. Jadi tidak harus sampai ke titik pusat lingkaran. Kemudian figur dimensi dan mata panah harus berada di dalam busur jika terdapat ruang yang cukup. Gitu ya. Oke, jika ruang cukup untuk keduanya seperti ini, ya. Nah, maka figur dimensi dan juga mata panah harus berada di dalam busur. Tapi kalau ruang cukup untuk anak panah saja, ya, maka figurnya kita pindahkan di luar atau angkanya kita pindahkan di luar. Seperti ini. Ya. Atau begini. Ya. Nah, kalau ruangan tidak cukup untuk kedua-duanya, ya baik anak panah maupun figur, maka harus kita letakkan semuanya di luar. Jadi seperti ini misalnya, busurnya terlalu kecil radiusnya, ya. Nah, maka pemberian dimensinya untuk busur lingkaran itu seperti ini. Ya. Oke, kemudian garis panduan itu harus radial dan miring dengan sudut antara 30 derajat sampai 60 derajat ke arah horizontal. Ya. Jadi garis panduannya itu harus mengacu pada bagian yang melingkar, ya, atau berbentuk radial, dan kita letakkan miring, ya, dengan kemiringan sekitar itu 30 sampai 60 derajat ke arah horizontal. Ya. Jadi misalkan ini 30 derajat dan 60 derajat batas-batasnya, maka garis dimensi untuk busur lingkaran, ya, kita harus letakkan di antara 30 derajat dan 60 derajat itu. Sehingga bentuknya seperti gambar yang satu ini. Ya, beberapa kesalahan umum ya biasanya seperti ini, jadi meletakkan garis dimensi busur lingkarannya tidak membentuk kemiringan, ya, tetapi datar-datar saja atau horizontal saja, ini keliru. Atau tidak ada perpanjangan atau tidak ada ekstensi dari garis dimensinya, langsung masuk ke keterangan, ini juga keliru karena perlu jarak sekitar 10 mm ya, 10 mm antara gambar tampilan dengan keterangan atau local note-nya. Kesalahan yang lain ya seperti ini, ya ini terlalu tegak
tidak boleh. Jadi tidak boleh horizontal, juga tidak boleh tegak. Oke, atau ini tidak mengarah pada pusat lingkaran, ya, tidak mengarah pada pusat-pusat lingkaran. Ini juga keliru. Ya. Oke, ini kekeliruannya di mana? Ya, keduanya adalah anak panahnya ya. Anak panah ke arah titik pusat busur. Ini keliru. Harusnya anak panahnya mengarah ke busur lingkarannya. Oke, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memberikan dimensi pada busur lingkaran.